Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, NIM 056. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pandemi COVID-19 yang dimana dilema krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Baik, dampak pandemi virus corona ini memikul semua sektor, tidak hanya kesehatan. Hal itu memunculkan dilema antara menyelamatkan perekonomian ataupun kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, pemerintah kini tengah menangani situasi dilematik dalam mengatasi krisis akibat virus corona atau COVID-19 ini. Antara menyelamatkan nyawa manusia dari penyebaran virus atau menyelamatkan perekonomian dari resesi. Padahal keduanya sama-sama penting untuk menyelamatkan rakyat. Dalam negeri, Tito Karnavian mengatakan kesehatan masyarakat memang yang lebih diutamakan. Namun, pemerintah tidak boleh mengabaikan stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia itu sendiri. Demikian penanganan COVID-19 yang efektif sembari menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah pada tanggal 31 Maret lalu telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus di sese 2019. Ketua Badan Anggaran atau bisa kita sebut Banggar DPR, Said Abdullah, menyatakan Banggar sepakat dan mendukung langkah pemerintah dalam mengimplementasikan Perpu tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah dampak krisis COVID-19 ini ke sektor real dan keuangan akan berjalan paralel? Kalau melihat kronologisnya, awalnya tentu dari krisis kesehatan. Karena krisis kesehatan itu, maka aktivitas ekonomi berhenti. Mulainya itu dari Wuhan, aktivitas ekonomi di Wuhan berhenti. Dan tentu banyak tempat di Tiongkok terganggu aktivitas produksinya. Jangan lupa, Tiongkok itu menguasai 20% dari global supply chain, dari rantai produksi dunia. Kalau Tiongkok tidak berproduksi, maka negara lain yang membutuhkan komponen dari sana juga tidak bisa memproduksi, karena komponennya tak bisa dikirim. Alhasil yang terjadi namanya supply shock, yaitu produksi dunia termasuk Indonesia mengalami penurunan. Kita tidak bisa bikin komputer atau chipnya, tidak bisa dikirim dari Tiongkok. Nah, sedangkan menurut ekonom senior Raden Pardede dalam diskusi daring bertemakan optimisme di tengah pandemi pada Rabu tanggal 22 bulan 4 lalu, mengatakan jika pemerintah menerapkan kebijakan kesehatan yang ketat, maka akan terjadi resesi ekonomi yang cukup parah. Kebijakan seperti ini dilakukan Singapura dan Taiwan dengan menerapkan lockdown total. Alhasil, penyebaran virus maupun korban jiwa memang bisa ditekan, tapi di lain sisi akan terjadi resesi yang sangat dalam lantaran masyarakat tak bisa bekerja. Terlebih di Indonesia sekitar 50% rakyatnya bekerja di sektor informal. Sebaliknya, jika pemerintah menerapkan kebijakan kesehatan yang menderat, maka resesi ekonomi tidak akan terlalu dalam. Kebijakan seperti ini misalnya dengan tetap membiarkan pusat perbelanjaan dan restoran tetap terbuka. Alhasil perekonomian tetap bisa berjalan, namun bisa dipastikan penyebaran virus akan semakin masif dan korban jiwa semakin bertambah banyak. Oleh karena itu, Raden mengatakan bahwa kebijakan yang diambil itu haruslah mengarah pada penyelamatan kedua sisi tersebut, yakni mengendalikan masalah kesehatan sekaligus masalah perekonomian. Tapi cara ini juga sulit ditempuh lantaran terbatasnya kemampuan ekonomi Indonesia. Nah, jadi menurut saya itu pemerintah itu sebaiknya
membicarakan hal ini itu dengan sebaik-baik mungkin, karena apabila hanya satu yang diselesaikan, yang lain juga sangat berdampak, karena dalam krisis kesehatan dan ekonomi itu sangat menyatu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.